Perkenalkan, saya Dekatusan Samara dari kelas APT 3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Nurul Amalia dari kelas ABT 3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alur kegiatan administrasi persediaan. Apa sih persediaan barang itu? Persediaan barang adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, digunakan untuk proses produksi, perakitan, mesin, suku cadang, ataupun untuk dijual kembali. Selanjutnya, kegiatan persediaan barang meliputi ada pembelian barang, penerimaan barang, menyimpan barang, mengeluarkan barang, mencatat mutasi barang, dan mencatat laporan barang di gudang. Dan kemudian, unit organisasi yang terkait dalam persediaan barang antara lain bagian gudang bahan baku, bagian pembelian, bagian pemasok, bagian penerimaan barang, bagian hutang atau keuangan, bagian produksi, bagian penjualan, dan bagian gudang barang jadi. Nah, di sini kami akan membahas bagian hutang atau keuangan. Di bagian hutang atau keuangan akan mengurusi administrasi hutang atau keuangan, pengecekan dokumen, dan pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait dengan mutasi hutang atau keuangan. Selanjutnya, kegiatan bagian hutang atau keuangan. Yang pertama, bagian hutang atau keuangan akan menerima surat order pembelian dari bagian pembelian mengenai apa yang dibutuhkan oleh produksi. Kemudian, surat order digunakan untuk arsip bagian hutang atau keuangan. Yang kedua, bagian hutang atau keuangan akan menerima faktur dari pemasok melalui bagian pembelian untuk schedule pembayaran tempo, kemudian diarsip. Pada pembelian ini, total pembayaran sejumlah 6.345.000 yang dilakukan secara transfer melalui rekening perusahaan. Kemudian, bukti pembayaran dibawa oleh kurir dari perusahaan kami sebagai bukti pengambilan bahan baku. Yang ketiga, bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan. Bagian hutang atau keuangan akan menerima laporan barang setelah bagian penerimaan memeriksa kuantitas dan kecocokan laporan barang tersebut dengan surat order barang. Kemudian, supplier akan menerima laporan penerimaan barang, melakukan pembayaran, dan membuat tanda terima pembayaran. Kegiatan selanjutnya yaitu bagian hutang atau keuangan akan memeriksa kecocokan data faktur dari pemasok dengan laporan penerimaan barang dan surat order pembelian yang bersangkutan. Kemudian, bagian hutang atau keuangan membuat bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pemasok dan menerima bukti tanda terima pembayaran dari pemasok. Selanjutnya, bagian hutang atau keuangan akan mencatat transaksi yang terjadi pada sistem dan mengarsipkan bukti pengeluaran kas beserta faktur,
laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian yang bersangkutan. Selanjutnya, bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan kartu persediaan dari bagian gudang barang jadi setelah kartu persediaan diupdate. Terakhir, bagian hutang atau keuangan akan membuat perhitungan HPP dan laporan keuangan. Perlu diketahui bahwa bagian hutang atau keuangan akan melakukan audit laporan keuangan setiap akhir tahun untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Demikianlah gambaran singkat mengenai alur kerja pada bagian hutang atau keuangan dalam kegiatan administrasi persediaan pada perusahaan Kino Indonesia. Yang perlu teman-teman tahu bahwa penerapan sistem alur kerja sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.